peserta terbaik yang sudah lulus babak penyisihan. Berikutnya adalah Muhammad Fitran Halawi Adinata, ya. Muhammad Fitran Halawi Adinata. Silakan. Siang hari enaknya minum jus semangka merah. Assalamualaikum sahabat yang soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Muhammad Fitran Halawi Adinata. Saya berumur 9 tahun. Saya dari MI Hifzul Quran Sangatta Utara. Hari ini saya akan berkisah tentang kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Ada yang pernah dengar teman-teman? Kalau begitu, dengarkan Fitran berkisah ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan. Berkat keluhuran akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam dan mengikuti ajarannya. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwaroh, seseorang pengemis Yahudi buta, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong. Dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari, pengemis Yahudi buta itu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pengemis itu dengan membawa makanan dan tanpa berkata sepatah kata pun. Rasulullah menyuapi pengemis Yahudi itu, dan pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Wah, pengemis Yahudi itu tidak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi pengemis Yahudi buta itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan untuk pengemis Yahudi itu. Sedih deh. Suatu hari, sahabat Nabi Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah, yang juga istri Rasulullah. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Nah, yang dimaksud kekasihnya itu Nabi Muhammad ya teman-teman. Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pengemis itu dengan membawa makanan. Kata Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pojok pasar dengan membawakan makanan untuk pengemis Yahudi buta itu. Saat Abu Bakar menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa datang padaku. Apabila ia datang padaku, tangan ini tidak susah untuk memegang, dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah.
ia juga menyuapiku. Tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan padaku. Abu Bakar tak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengamis Yahudi itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih sambil berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, menfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia begitu mulia." Pengamis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Alhamdulillah. Demikianlah kisah Rasulullah dan pengamis Yahudi buta yang begitu menyentuh hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dan mendapatkan akhlak bagi orang lain. Nah, jadi teman-teman jangan ragu ya untuk berbuat baik dengan sesama, karena pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan pula. Apabila ada kilap, mohon maaf ya. Thank you for listening, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Anda Muhammad Fitran Halawi Adinata ya. Tadi pantunnya dengan pakai buah naga ya, Fitran? Buah semangka. Oh, buah semangka. Masih ada buah semangkanya? Soalnya ini Ustadz Kuncoro sedang makan buah salak. Oke, Fitran ya, bagus sekali Fitran. Terima kasih. Mudah-mudahan, Masya Allah, Fitran bisa menjadi dai nanti ya, dai cilik yang mendakwahkan, memberikan pencerahan kepada umat Islam, khususnya warga Sangatta, Fitran. Terima kasih, Fitran.